Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melalui akun resminya Presiden Jokowi di Twitter baru aja membuat statement yang bunyinya, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, menjelang pemilu 2024, kita semua harus menjaga situasi politik tetap adem. Hangat bisa, jangan panas. Presiden juga menambahkan, para capres maupun cawapres yang ikut kontestasi politik mendatang hendaknya mengedepankan politik gagasan, politik ide. Jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas yang berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam. Kira-kira apa yang dimaksud Pak Jokowi tentang jangan politisasi agama pada statementnya kali ini? Pertama-tama, saya mau ajak teman-teman untuk memahami konteks terlebih dahulu. Terdapat dua premis dalam konteks ucapan Pak Jokowi ini. Pertama, kondisi dunia yang sedang tak menentu. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa kita sedang menghadapi ketidakpastian global. Sebut saja disrupsi revolusi industri yang mengubah cara kita berinteraksi. Pandemi COVID yang juga belum tuntas hingga sekarang. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang berimbas pada ekonomi dan keuangan. Serta perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global. Belum lagi kalau kita ikutkan variabel pemanasan iklim yang terang-terangan mengancam ketahanan pangan dunia. Lalu premis kedua adalah pemilu 2024. Ya, bangsa ini akan melakukan pesta demokrasi kurang dari 2 tahun lagi. Pemilu 2024 adalah pemilu serentak. Diyakini pemilu 2024 adalah pemilu dengan kompleksitas yang luar biasa tinggi. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan anggota DPD. Nah, nggak lama berselang, masih di tahun yang sama, Indonesia akan melakukan pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, saya menilai dengan ketidakpastian global yang akan membawa kita kepada peristiwa tarik-menarik kekuatan politik dan ekonomi, ditambah besarnya potensi gesekan horizontal antara pendukung kandidat politik menjelang pemilu 2024, keselamatan bangsa ini sedang dalam pertaruhan. Tapi, mari kita lihat lagi esensi pemilu. Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah pesta demokrasi. Pemilu seyogianya disambut dengan kegembiraan, dilaksanakan dengan sukacita. Adapun perbedaan warna, justru warna-warni inilah yang sepatutnya kita rayakan. Pemilu nggak boleh membenturkan sesama anak bangsa. Pemilu nggak boleh sebabkan pertikaian, konflik, apalagi perpecahan di antara kita. Pemilu adalah proses demokrasi, di mana rakyat memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Proses ini melibatkan sebuah kontestasi, sebuah kompetisi untuk menentukan siapa yang lebih baik daripada yang terbaik di antara seluruh kandidat. Nah, di sini rakyat berlaku sebagai juri. Idealnya, gagasan dan rekam jejak kandidat pemimpin dan wakil-wakil rakyatlah yang jadi penentu paling penting dalam kontestasi politik ini. Seperti yang saya katakan di video pembuka Gagasan UKI, gagasan mesti dipertarungkan, yang terbaik akan menang. Ketika ini sudah terlaksana, pada akhirnya tidak ada kemenangan kelompok A, kekalahan kelompok B. Yang ada cuma kemenangan bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia telah mendapatkan pemimpin dan wakil-wakil yang terbaik. Inilah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi di dalam cuitannya. Inilah demokrasi yang berkualitas. Inilah demokrasi yang memajukan bangsa Indonesia. Sementara Pak Jokowi juga mengatakan agar kandidat pemilu tidak melakukan politisasi agama.
Dalam pemahaman saya, politisasi agama adalah bentuk upaya untuk memanipulasi sebuah institusi bernama agama, mengkooptasinya, menjadikannya komoditas politik partisan sebagai bahan dagangan untuk meraup vote. Mereka yang melakukan ataupun korban politisasi agama percaya seolah barisan kami adalah barisan Tuhan, di luar barisan kami maka adalah musuh Tuhan. Nah, jadi nggak heran di dalam pemilu yang kandidat ataupun timnya melakukan politisasi agama, label kafir, fasik, anti agama tertentu, atau bahkan sampai kepada larangan untuk memperlakukan jenazah dengan layak dan penuh hormat menjamur di mana-mana, terutama pada level akar rumput. Tentu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan menjadi berbeda antara pemilu sebagai pesta demokrasi dengan pemilu sebagai permusuhan antara pemeluk agama. Di level elit politik, politisasi agama akan menjadikan kontestasi pemilu miskin gagasan. Kontestasi pemilu yang miskin gagasan tidak akan memenangkan yang terbaik. Sementara, di level akar rumput, pemilu yang disesaki oleh politisasi agama menjadikan kontestasi pemilu kaya akan hasutan yang membawa permusuhan di antara sesama pemilih. Jadi tidak hanya berkualitas rendah, politisasi agama juga membawa kehancuran. Teman-teman, Harry Truman pernah mengatakan, if you cannot convince them, confuse them. Nah, kalau Anda tak mampu meyakinkan mereka, buat mereka bingung. Inilah yang sering dilakukan oleh para pengasong politisasi agama. Seolah kita yang menolak politisasi agama melupakan pentingnya agama dalam sendi kehidupan, yang dalam hal ini politik. Buat saya, ini adalah picik sekali. Begini, ketika kita menolak politisasi agama, kita tidak sedang menyampingkan agama. Yang menjadi pembeda adalah agama kita posisikan serendah komoditas politik belaka atau sebagai nilai-nilai mulia yang kita internalisasi ke dalam diri kita, yang kita pakai di dalam cara kita berpolitik. Sebagai sumbernya anti korupsi, sebagai sumbernya anti hoax, sebagai sumbernya anti fitnah kepada orang lain. Justru kelompok yang mengkomoditaskan agama sebagai dagangan politik kerap melontarkan hoax, fitnah, sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan agama manapun. Akhir kata, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, 1.300 lebih suku bangsa, 700 lebih bahasa, 16.000 lebih pulau. Keberagaman ini dapat menjadi kekayaan, dapat pula menjadi ancaman, tergantung bagaimana kita memposisikannya. Pemilu adalah fase krusial bagaimana kita memutuskan untuk memposisikan segala perbedaan. Mau dirayakan atau dibenturkan. Keputusan kita ini akan menentukan apakah pemilu 2024 akan menjadi pemilu berkualitas atau pemilu destruktif. Saya Dedek Prayudi setuju dan mendukung apa yang menjadi statement Presiden Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.